Pemerintah Kota Denpasar, Bali menutup sejumlah fasilitas umum, yakni lapangan pemungutan Badung dan Taman Kota Lumintang. Penutupan ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pasalnya, sejumlah warga selalu menggunakan lokasi ini untuk beragam aktivitas. Sebelum dilakukan penutupan, Pemkot Denpasar terlebih dahulu melakukan rapid test antigen acak pada warga di Taman Kota Lumintang. Kegiatan ini dilakukan pada Senin 21 Juni dari pukul 5 sore hingga 6 sore waktu setempat. Penutupan Taman Kota Lumintang ini direncanakan akan dilakukan selama sepekan. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis Tribun Bali Putu Supartika yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat siang Putu. Halo, selamat siang Siska. Putu, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan COVID-19 di Denpasar belakangan ini? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk perkembangan COVID di Denpasar saat ini, mulai seminggu belakangan ini ada peningkatan, di mana sebelumnya kasus COVID hanya 1 digit, misalkan 9 atau 3, seminggu terakhir ini naik menjadi 2 digit, bahkan yang paling tinggi terjadi pada Sabtu kemarin mencapai 54 kasus. Sementara untuk data terakhir per Senin kemarin, kasus positif COVID-19 harian di Denpasar yaitu 29 orang. Seperti itu. Lalu terkait dengan kasus COVID tersebut, apa langkah antisipasi dari Pemkot Denpasar, Putu? Oke, untuk antisipasi dari penyebaran COVID ini sendiri, Pemkot Denpasar telah melakukan berbagai langkah. Misalnya yang pertama, Pemkot Denpasar melakukan rapid test antigen di tempat umum atau tempat keramaian yang dimulai pada Sabtu kemarin, di mana rapid test antigen ini diawali di lapangan Pemungutan Badung yang menyasar sekitar 30 orang. Selanjutnya hari kedua juga dilaksanakan hal serupa, dan kemarin pada Senin kemarin dilaksanakan rapid test antigen di lapangan Taman Kota Lumintang, dan selanjutnya akan menyusul ke tempat-tempat umum yang lain, semisal pasar maupun pantai dan tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti itu. Selain itu, untuk kasus-kasus ini, setiap hari jika ada 1 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, Pemkot Denpasar akan mengadakan tracing, di mana 1 kasus dengan tracing 20 orang minimal. Selain itu, Pemkot Denpasar juga terus mengadakan sidak protokol kesehatan yang digelar setiap hari yang menyasar daerah-daerah yang memiliki kasus dengan tingkat penularan yang tinggi atau zona orange maupun merah. Selain itu juga mengenakan denda kepada warga yang tidak menggunakan masker dan memberikan sanksi administratif maupun push-up kepada warga yang salah menggunakan masker, misalkan dia menggunakan masker di dagu. Seperti itu yang dilakukan oleh Pemkot Denpasar. Oke, lalu bagaimana kebijakan pemerintah setempat terkait dengan fasilitas publik di tengah lonjakan kasus ini, Putu? Untuk fasilitas publik sendiri, Pemkot Denpasar sudah melakukan penjagaan atau pengetatan di beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Salah satunya mulai minggu kemarin, Pemkot Denpasar menutup lapangan Pemungutan Badung, di mana lapangan Pemungutan Badung ini sering menjadi lokasi liburan bagi masyarakat, apalagi di akhir pekan selalu ramai. Dan dulu memang sudah sempat ditutup, namun belakangan ada sedikit pelonggaran sehingga banyak warga yang berlibur ke sana. Dan untuk memperketat penjagaan lagi karena adanya peningkatan kasus COVID ini, maka per minggu kemarin dilakukan penutupan lebih ketat lagi. Bahkan tempat permainan anak sudah dipasangi polis lain, sementara itu tempat yang biasa dipakai untuk parkir warga yang berkunjung ke lapangan juga dipasangi penutup atau barikade. Selain itu, Taman Kota Lumintang yang juga digunakan oleh warga sebagai tempat untuk berekreasi di akhir pekan khususnya, juga sudah ditutup kemarin setelah dilaksanakan rapid test antigen. Untuk tempat wisata lain, misalkan pantai, Satgas COVID-19 Kota Denpasar sudah berkoordinasi dengan pengelola pantai untuk mengetatkan di mana hanya 25-50% saja pengunjung yang diizinkan masuk. Jika penuh akan dibuka, karena di Denpasar ada sekitar 13 titik pantai. Jika 1 titik penuh sudah mencapai 50%, maka pengunjung akan diarahkan untuk masuk ke titik pantai yang lain yang masih tidak ada kerumunan, seperti itu. Oke, Putu, lalu bisa dijelaskan bagaimana penjagaan di fasilitas publik yang ditutup tersebut? Oke, untuk penjagaan sendiri, Pemkot Denpasar atau Satgas COVID-19 Kota Denpasar telah menyiagakan personil baik dari
Dinas Perhubungan Kota Denpasar maupun dari Satuan Polisi Pamung Praja, di mana penjagaan ini dilakukan selama dari pagi hingga pukul 10 malam, di mana perharinya ada 30 orang petugas yang dibagi menjadi beberapa shift. Selain itu, mereka juga menyiagakan mobil derek jika seandainya ada warga yang tidak bisa diberitahu, dan parkir sembarangan di sekitar lapangan itu, mobilnya juga akan diderek. Selain itu, Satpol PP juga akan rutin terus berkeliling jika ada warga yang kedapatan atau masih bandel masuk ke lokasi yang telah disterilkan tersebut, maka akan langsung di rapid antigen. Nah, jika warga tersebut dari hasil rapid antigen ternyata positif, maka dia akan ditangani lebih lanjut, misalkan dengan melakukan isolasi dan langkah-langkah antisipasi lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih laporannya Jurnalis Tribun Bali Iputu Supartika. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.